persekutuan itu ada pendiri, pengoperasian, perubahan keanggotaan. Nah, di sini terbentuknya satu persekutuan itu dapat kita lihat dari satu ilustrasi sebagai berikut. Ketika ada dua orang yang bertemu, yang satu memiliki lahan dan satu memiliki dana, maka ketika mereka memiliki kesepakatan untuk membuka suatu usaha dengan artian si sekutu A menginvestasikan lahannya dan si sekutu B menginvestasikan dananya sehingga mereka dapat membuka suatu usaha seperti Teh Walini ini. Nah, di sini kita lihat waktu pertama kali mereka berinvestasi, maka jurnalnya dapat seperti ini. Cash, AMI Capital, artinya cash bertambah, modal si AMI juga bertambah. Nah, di sini juga cash bertambah, Paul, modal si Paul juga bertambah. Jika mereka menginvestasikan aset lain, misalnya si Paul menginvestasikan tanah, si Ame menginvestasikan equipment, atau keduanya bisa menginvestasikan ini dan ini, maka ini jurnalnya seperti cash bertambah, equipment bertambah, land bertambah, dan modal Paul bertambah dan modal Ame juga bertambah. Ada dua metode yang dapat dipilih, itu metode bonus dan metode goodwill. Untuk metode bonus seperti Sikola menginvestasikan tanah dan bangunan senilai 10 dan 40, dan Crown menginvestasikan kas senilai 7 dan 35. Nah, ini investasi dari Sikola dan si Crown dijumlahkan dan dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena saat ini persekutuan hanya ada dua orang, yaitu Sikola dan si Crown. Nah, setelah dibagi dua, maka modal si Kola dan Crown akan mendapat modal yang sama dengan nilai yang sama. Seperti ini 10, 4 tambah 40 tambah 7 tambah 35 dibagi 2, 40. Maka masing-masing mereka memiliki modal sebesar $46. Sedangkan metode goodwill, si Kola dan si Crown setuju dengan pembagian. Misalnya 10, si investasi Sikola 10 ditambah 40 yang tadi, terus dibagi 50%. Kenapa 50%? Karena implied value si firmanya itu harus 100. Jadi Sikola 50% dan si Crown 50% dengan investasi masing-masing, maka Sikola dapat $100 dan si Crown dapat $84. Nah, di sini dapat kita lihat goodwill seperti ini. Sikola ada 50, dari perhitungan yang tadi Sikola menginvestasikan 50, itu land 10, building 40. Nah, si Crown itu dia hanya menginvestasikan cash $7 dan inventorinya $35, sehingga jumlahnya jika dijumlahkan 42, kan tadi harus ada nilai implied value-nya harus 100. Nah, sedangkan si Crown masih mencapai 42. Nah, 50 dikurangi 42 ada sisa 8. Yang 8 inilah yang disebut dengan goodwill. Masuk ke contoh pembagian laba ini. Setelah tahun 2017, persekutuan AB memperoleh pendapatan 45 juta dan beban 35 juta sehingga menghasilkan laba 10 juta pada tahun tersebut. Aldi mengelola saldo modal 20 juta selama tahun berjalan, tetapi investasi Bayu selama tahun berjalan berubah-ubah sebagai berikut. Nah, ini saldo modal si Bayu selama tahun berjalan yang berubah, tapi si Aldi dikatakan saldonya tetap tidak ada perubahan. Nah, di sini kita lihat bahwa sekutu sepakat bahwa rasio pembagian laba rugi sebesar 60/40 untuk Aldi dan Bayu. Nah, Aldi 60 dan Bayu 40.
bunga sebesar 15% dari saldo modal rata-rata tertimbang. Nanti dihitung gaji untuk Andi dan Bayu sebesar 2 juta dan 5 juta. Bonus untuk Bayu sebesar 10% jika laba melebihi 5 juta. Nah, ada bonus ke si Bayu 10% jika labanya melebihi 5 juta. Nanti kita lihat. Nah, ini ada rasio. Ini ada persentase laba tadi, si Aldi 60%, si Bayu 40%, maka totalnya 100%. Nah, ternyata ada laba neto nih 10 juta, maka dialokasikan dulu. Nah, ini alokasinya 60 banding 40. Ini dari mana 6 juta? Ini 6 juta ini dari 60% dari 10 juta dan 4 juta 40% dari si 10 juta, maka totalnya dapat si Aldi 6 juta dan Bayu 4 juta. Bagaimana nih jurnalnya? Nah, ini untuk jurnalnya. Ini penutupan akun penarikan. Tadi si penarikan atau prive itu akan otomatis mengurangi kapital atau modal. Jadi kapital 4 juta, prive-nya 4 juta di sebelah kredit. Nah, untuk menutup pendapatan dan beban, sebelah debit revenue, credit expense. Yang 45 juta ini dari mana? Kita lihat dari ada ini pendapatan persekutuan AB memperoleh pendapatan 45 juta. Bebannya juga ditutup yang 35 juta. Maka jurnalnya pendapatan sebelah debit, beban di sebelah kredit, dan income summary 10 juta di sebelah kredit. Di sini lagi ada kedua, ada rasio atas saldo modal. Ini tadi yang si Bayu karena si siapa ya tadi? Karena si Aldi saldo modalnya tetap selama bertahun, jadi nggak perlu dihitung. Yang kita hitung adalah si Bayu. Nah, di sini tanggal 1 ada Bayu, ada saldo 10 juta. Terus ini 4-nya dari mana? Ini 4-nya kan ini ada di bulan Januari ke Mei. Jadi hitungannya dari Januari ke Mei itu selangnya ada 4 bulan. Jadi jumlah bulannya di sini 4, 10 juta dikali 4, 40 juta. Terus ternyata ada penarikan nih 3 juta prive-nya. Nah, di bulan Mei si Bayu menarik prive-nya 3 juta, maka saldo investasinya tinggal 7 juta nih. Nah, dari mana 4 ini? Dari Mei ke September, selangnya 4 bulan. Jadi 7 juta dikali 4 sama dengan 24 juta. Di September ada transaksi lagi nih, ada pemasukan lagi 500.000, sehingga saldo investasinya itu bertambah jadi 7.500.000 dikali 2 nya dari 9, selisih dari ini dari bulan September ke bulan 11 itu ada 2 bulan, sehingga ini 7.500.000 dikali 2, 15 juta. Untuk terus di tanggal 1 bulan 11 ada penarikan lagi 1 juta. Jadi modalnya tinggal 6.500.000. Jadi 6.500.000 karena ini di tanggal 1 November, sehingga kalau dihitung sampai Desember terdapat 2 bulan, jadi 6.500.000 dikali 2 sama dengan 13 juta. Jadi totalnya dapat 96 juta, sehingga modal rata-ratanya ini dari mana? 96 juta dibagi 12 dapatlah 8 juta. Inilah modal rata-ratanya. Untuk pembagian laba tadi sudah dijelaskan, ada pembagian laba bahwa si Aldi itu 60% dan Bayu itu 40%. Nah, dari modal rata-rata ini yang 20 juta dan ini 28 juta. Aldi dari mana nih 20 juta? 20 juta kan tadi si Aldi nggak ada perubahan di saldo modal, sehingga langsung saja dimasukin 20 juta. Ini si Bayu 8 juta kita sudah hitung tadi dari modal rata-rata tertimbang 8 juta.
Nah, tinggal jumlahin aja 28 juta. Laba neto tadi ada 10 juta. Nah, dari laba neto ini kita harus ambil nih dari persentase masing-masing untuk bunga pada model rata-rata. Nah, setelah itu kita sisa laba yang 5.800.000 ini dialokasikan ke masing-masing persentase. Nah, tadi si Aldi 60% dari 5.800.000, 3.480.000, dan 40% untuk Bayu dari 5.800.000, 2.320.000. Jadi totalnya si Aldi 6.480.000 dan si Bayu 3.520.000. Setelah itu kita masuk ke persekutuan penilaian pembersihan dan keanggotaan. Tadi kita cuma berbicara dengan 2 sekutu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pertambahan sekutu? Kalau ada penambahan sekutu atau pengurangan sekutu, maka kembali lagi ke peraturan persekutuan. Misalnya adanya struktur perubahan keanggotaan. Ini struktur kepemilikan awal, misalnya ini si Andi 60%, si Budi 40%. Ini struktur awal sebelum ada penambahan atau pengurangan sekutu. Nah, setelah ada kepemilikan baru nih, ternyata si Andi dan Budi mengajak Citra nih masuk ke persekutuan, maka struktur modalnya jadi seperti ini. Andi 45, Budi 30, dan Citra 25. Kenapa si Andi dan Budi menjadi berkurang? Karena nilai dari struktur ini, nilai modal dari ini dari satu persekutuan harus tetap 100%. Jadi ketika Citra masuk, dia harus membeli modal dari si Budi dan si Andi sesuai dengan persentase masing-masing, sehingga modal Andi akan berkurang, modal Budi akan berkurang, dan modal Citra yang akan bertambah di persekutuan. Nah, bagaimana sih caranya biar kita tahu bahwa si Andi saldonya harus berkurang 15% dan Budi 10%, sehingga Citra modalnya bertambah 25%. Nah, perhitungannya kita lihat dari sini. Ini kan Citra bertambah 25%, otomatis perhitungannya 25% dibagi 100% dikali 60%, dapatlah 15%. Jadi modal Andi berkurang 15% dan 15% dari modalnya dia. Nah, dari keseluruhan modal. Nah, untuk untuk Budi 25% dibagi 100% dikali 40%, sehingga dapatlah 10%. Nah, jadi 60% dikurangi 15% itu 45%, 40% dikurangi 10% 30%, dan Citra 25%, sehingga struktur akhir yang didapat yaitu Andi 45%, Budi 30%, dan Citra 25%, totalnya tetap 100%. Contoh, di tanggal 1 Aldi dan Bayu mengundang Citra menjadi sekutu dalam bisnis mereka. Persekutuan dihasilkan menjadi persekutuan Aldi. Citra membeli 1/4 dari modal persekutuan sebesar 9 juta. Ini 1/4. Ini saldo struktur modal awal, si Aldi 20 juta, Bayu 10 juta. Nah, ini sekutu Aldi tadi ini saldo 45%, Bayu 30%, dan Citra 25%. Nah, ini kan ini si Citra udah 25% dari 100%. Jadi sisa si modal Aldi dan Bayu itu tinggal 75%. Nah, 75% dari 60% sama dengan 45. 75% dari 40% sama dengan 30. Begitu. Di sini tadi Aldi ini nilai buku nih, nilai buku. Karena ini tadi kan 30 juta. 30 juta ternyata si Citra masuk ke persekutuan dengan membeli modal
1/4 dari modal awal setelah penggabungan modal Aldi dan Bayu. Maka 30 juta, 1/4 dari si 30 juta ini adalah 7.500.000. Nah, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya 7.500.000 dikali 60%-nya ke Aldi dan 40%-nya ke Bayu. Bukan. Ini kan tadi 1/4. Nah, 1/4 itu kan 0,25%. Nah, jadi ini si Aldi modalnya berkurang 5 juta dari 20 juta dikali 0,25, 5 juta, 10 juta dikali 0,25%. Sini. Jadi segini kapital Citra jadi 7.500.000. Nah, ini nilai buku. Nilai wajarnya ini ternyata si Citra membeli modal itu 9 juta bukan 7.500.000. Berarti ada untungnya dong. Untungnya sebesar 1.500.000. Nah, nilai wajar dikali 0,25. Berarti nilai wajar modal pada saat si Citra bergabung itu ada di angka 36 juta. Ternyata setelah diteliti, setelah dianalisis, dari mana si 6 juta ini, ternyata harga wajar tanah naik pada saat itu. Jadi tanah naik 6 juta, yang 6 juta ini dialokasikan lagi 60% ke Aldi dan 40% ke Bayu, sehingga dapatlah untuk Aldi 3.600.000, Bayu 2.400.000, modalnya bertambah. Nah, setelah itu, setelah jurnal revaluasi, ini saldo masing-masing yang dibeli si Citra yang 9 juta itu ternyata dari si Aldi 5.900.000 dan Bayu 3.100.000. Jadi dapatlah 9 juta. Nah, untuk merelaksasi modal sekutu baru, ini kan ada 23.600.000 kali 0,5 juta 900, ini dari sini ke sini 12.400.000 kali 0,25, 12.400.000 dan 30 juta kali 9 juta. Ini untuk si Citra. Ini 23.600 ini dari mana? Ini kan tadi sudah ada penambahan saldo ya. Tadi 20 juta, modal si Aldi 20 juta ditambah 3.600.000. Jadi 23.600. Si Bayu sama modalnya tadi ada 10 juta tambah 2.400.000 jadi 12.400.000. Ini. Iya. Sekarang masuk ke firma pembubaran dan likuidasi. Di sini alasan persekutuan itu dibubarkan yaitu mungkin satu, sekutu meninggal, kedua sekutu mengundurkan diri, dan ketiga keputusan pengadilan. Nah, ini dissociation atau pengunduran diri, terus dissolution atau pembubaran, terminasi dan likuidasi, pinjaman dari sekutu, defisit akun modal sekutu, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Untuk persamaan dasar akuntansinya yaitu pada saat pembukaan atau pembentukan persekutuan atau firma, maka aset harus sama dengan kewajiban plus ekuitas atau modal. Dan pada saat pembubaran juga, misalnya di 31 Juni 2020, aset juga harus sama dengan kewajiban dan modal. Sekarang kita lihat di likuidasi sekaligus. Nah, likuidasi sekaligus ini proses likuidasinya berlangsung dalam waktu yang pendek atau hanya sekali bayar saja. Contohnya, ilustrasinya seperti persekutuan ABC ini yang terdiri dari 3 sekutu yaitu Aldi, Bayu dan Citra dengan distribusi masing-masingnya 40%, 40% dan 20%. Seperti ini persekutuan ABC adalah neraca saldonya, kasnya 10 juta, aset dan kasnya 10 juta, kewajibannya 42 juta, modal Aldinya 34 juta, Bayu 10 juta dan Citra 14 juta. Jadi total aset dengan kewajiban plus
total itu harus sama 100 juta. Nah, di sini ada kasus 1 di mana persekutuan masih solven dan tidak terdapat defisit dalam akun modal. Di sini aset non kas dijual 80 juta tanggal 1 Mei dengan kerugian didistribusikan kepada sekutu dan membayar kewajiban kepada kreditor 40 juta pada tanggal 20 Mei. Sisa kas didistribusikan kepada sekutu 30 pada tanggal 30 Mei. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Nah, tadi saldo ini di laporan ini pertama harus dipindahkan dulu dari saldo dari neraca saldo. Yang tadi kan ada kas 10 juta, aset non kasnya 90 juta, kewajibannya 42 juta, modal Aldi 34 juta, Bayu 10 juta dan Citra 14 juta. Nah, ternyata pada tadi di tanggal 1 Mei penjualan ternyata aset non kasnya dijual sebesar 80 juta. Ternyata aset kasnya itu nilai bukunya 90 juta, otomatis persekutuan mengalami kerugian 10 juta. Nah, yang 10 juta ini, kerugian ini dialokasikan ke masing-masing sekutu sesuai dengan persentase masing-masing. Nah, untuk menghitung persentasenya kita lihat dulu. Di sini si Aldi 40% dari 10 juta itu 4 juta. Si Bayu juga sama, 40% dari 10 juta itu 4 juta, dan Citra 20% dari 10 juta yaitu 2 juta. Sehingga per 31 Mei per 30 Mei saldo kas itu menjadi 90 juta. 90 juta itu dari saldo kas awalnya 10 juta dan hasil penjualan aset non kasnya 80 juta, sehingga total kas 90 juta. Aset non kasnya sudah tidak ada saldo karena sudah dijual. Nah, kewajiban tetap 42 juta. Si Aldi saldonya berkurang jadi 30 juta. Kenapa berkurang? Karena tadi distribusi dari si kerugian penjualan aset. Sama juga dengan Bayu dan Citra. Bayu 6 juta dan Citra tinggal 12 juta. Nah, setelah itu maka langkah selanjutnya itu pembayaran untuk kreditor eksternal. Nah, di sini untuk membayar kewajiban kepada pihak eksternal itu 42 juta. Ternyata kasnya masih mencukupi nih untuk buat bayar ke kewajiban, maka langsung saja dikurangi dari kas 42 juta sehingga saldo kewajiban menjadi 0. Nah, ketika kita lihat bahwa kas masih mempunyai saldo 48 juta, maka langkah terakhir yaitu pembayaran sekaligus kepada sekutu. Nah, pembayaran sekaligus kepada sekutu ini tinggal dibayar ke masing-masing sekutu. Saldo sekutu tinggal berapa lagi, nah dialokasikan sesuai dengan saldo masing-masing, sehingga saldo pasca likuidasi itu saldo kas, aset non kas, kewajiban, modal Aldi, modal Bayu dan modal Citra itu harus 0. Maka persekutuan itu dikatakan likuidasi karena masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban untuk pihak eksternalnya. Nah, bagaimana jika ada sekutu yang insolven nih? Dalam istilahnya insolven, bukan persekutuan yang insolven. Nah, kita lihat dulu di sini. Ternyata di sini ada informasi pribadi dari ketiga sekutu. Di sini ada aset pribadi si Aldi 150 juta, Bayu 12 juta, Citra 42 juta. Kewajiban pribadi si Aldi ada 86 juta, Bayu 16 juta dan Citra 14 juta. Kekayaan atau defisit bersihnya si Aldi masih ada 64 juta, Bayu ternyata sudah punya hutang nih 4 juta, sudah insolven ya istilahnya, dan Citra ada 28 juta. Kita lihat nih bagaimana jadinya. Nah, di sini laporan likuidasi dan realisasi persekutuan
kan saldo sebelumnya ada kas 10 juta, aset non kasnya 90 juta, kewajiban 42, Aldi 34 juta, Bayu 10 juta, dan Citra 14 juta. Ternyata pada saat penjualan aset ada kerugian nih, asetnya di sepertinya di sini ada sesuatu yang salah. Nah ini ini si aset non kasnya ini ternyata dijual sebesar 35 juta. Otomatis ada kerugian sebesar 55 juta. Nah yang 55 juta ini dialokasikan ke si Aldi, Bayu, dan Citra sesuai dengan persentase laba rugi masing-masing, sehingga dapatlah 40 juta dari 55 juta itu. Dapatnya si Aldi 22 juta, Bayu 22 juta, Citra 11 juta. Ketika dikurangkan maka saldo kasnya menjadi 45 juta, saldo aset non kasnya menjadi 0, kewajiban 42 juta. Si saldo Aldi ternyata sudah masih ada 12 juta. Bayu ternyata ini Bayu insolven 12 juta. Dia sudah kehabisan modal, jadi modal dia ada, sehingga si Bayu itu defisit. Nah Citra masih ada 3 juta lagi. Nah untuk yang pertama, ketika ini kan masih ada kas 45 juta, itu kasnya masih sanggup nih menutupi si kewajiban pihak eksternal, maka terlebih dahulu dibayarkan terlebih dahulu ke si pihak eksternal. Maka saldo kas sisa 3 juta, si Aldi 12 juta, Bayu saldonya minus 12 juta, dan Citra masih ada 3 juta. Nah langkah selanjutnya, persekutuan harus menutupi defisit dari sekutu yang insolven. Caranya yang 12 juta si modal Bayu yang defisit harus ditutupi oleh Aldi dan Citra sesuai dengan persentase masing-masing. Nah 40% per 60 kali 12 juta. 60 nya itu 40% Aldi tambah Citra 20 jadi 60%. Nah yang 20% lagi, 20% per 60 dikali 12 juta yaitu 4 juta untuk Citra, sehingga kas modal saldo kas tetap 3 juta, Aldi sisa modalnya 4 juta, saldo Bayu yang tadi defisit sekarang sudah 0 saldonya. Kenapa si persekutuan harus menutupi defisit sekutu yang insolven? Karena si Bayu ini tadi di informasi sudah ada bahwa dia sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi modal Bayu yang defisit, sehingga sekutu lain harus menutupi defisit si Bayu. Nah untuk ini distribusi sekutu yang insolven. Nah kan ini ada saldo si Bayu saldo si Aldi 4 juta, saldo Citra minus 1 juta nih. Nah sekarang si yang solven masih ada nih si Aldi, jadi harus si Aldi menutupi defisitnya si Citra. Nah maka mengurangi 1 juta defisit, jadi modal si Aldi tinggal 3 juta dan Citra 0. Nah untuk pembayaran sekaligus kepada sekutu, kan tadi masih ada sisa 3 juta, jadi langsung saja si kas membayar kepada si Aldi sebesar 3 juta. Maka ini persekutuan dikatakan solven karena saldo pas likuidasinya ada bersaldo 0. Nah sekarang kita masuk ke likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap itu pada saat proses likuidasinya terjadi bertahap atau beberapa kali selama masa likuidasi, dan ini biasanya tidak terjadi pada satu kali proses, biasanya bisa berbulan-bulan. Nah masuk ke ilustrasi.
Ilustrasinya persekutuan ABC yang terdiri Aldi, Bayu dan Citra, persentasenya 40%, 40% dan 20%. Nah, ini ada neraca saldonya bahwa kas 10 juta, aset non kas 50 juta, kewajiban 42, modal Ayu 34, Bayu 10 juta, Citra 14 juta. Ini ada informasi pribadi lagi dari si Aldi, Bayu dan Citra ini tadi kita sudah lihat. Langkah pertama kita harus bikin dulu rencana distribusi kas. Kita lihat di sini LAP-nya untuk Aldi 85 juta, Bayu 25 juta dan Citra 70 juta. Nah, yang 85 juta ini kita perhitungannya dari 34 juta dibagi persentasenya. Jadi modal sekutu dibagi persentase laba rugi. Jadi 34 juta dibagi 40%, maka dapatlah si Aldi 85 juta. Si Bayu 10 juta dibagi 40%, dapatlah Bayu 25 juta, dan Citra 14% dibagi 20%, maka Citra LAP Citra yaitu 70 juta. Nah, kan di sini ada menurunkan Aldi sebesar 15 juta. Nah, 15 juta ini kita lihat dulu nih dari sini. Kan ini pertama harus diurutkan dulu dari Aldi, Citra dan Bayu ini berdasarkan besaran LAP-nya yang terbesar terlebih dahulu. Nah, kenapa 15 juta? Karena si Aldi selisih LAP Aldi dan LAP Citra itu adalah 15 juta. Jadi yang 15 juta dikali 40% nih, 40%, maka modal Aldi yang diturunkan sebesar 6 juta dulu nih, 6 juta. Oke. Modal Aldi ini selisih yang tadi nih, yang dari si 85 dikurangi 70, ini nih 15, maka dapatlah saldonya 70 juta. Nah, untuk penurunan LAP tertinggi menjadi sebesar LAP berikutnya. Menurunkan Aldi sebesar 45 juta. Nah, 45 juta ini dari mana? 45 juta itu dari 70 juta, selisih dari 70 juta ke 25 juta, dari si Citra ke si Bayu, dapatlah 45 juta. 45 juta dikali 40% lagi, jadi dapatlah si Aldi 18 juta. Nah, ternyata setelah itu kan urutan kedua yang harus diturunkan yaitu si Citra. Nah, si Citra diturunkan dari yang 45 juta tadi dikali 20%. Nih, 20% kepemilikan Citra. Maka si Citra, modal Citra diturunkan sebesar 9 juta. Nah, untuk ini penurunan LAP dengan kasih persentase ini sudah. Kita setelah tadi ada rencana distribusi kas, sekarang masuk ke skedul pembayaran aman kepada sekutu. Nah, di sini kan saldo masing-masing kan ada 30 juta, Bayu 6 juta, Citra 12 juta. Nah, disumsikan terjadi kerugian kas 35 juta. Sisa aset dan kasnya kemungkinan terjadinya beban likuidasi di saat datang 10 juta. Maka yang 35 juta ini dialokasikan nih ke si Aldi dan Bayu dan Citra sebesar persentase masing-masing. Maka dapatlah saldo modal setelah dikurangi dari kerugian. Aldi 12 juta, Bayu ternyata insolven nih 12 juta, maka Citra masih ada saldo 3 juta. Nah, yang 12 juta ini seperti pertama yang tadi pembayaran sekaligus sekutu yang baru, karena si Bayu sudah tidak punya aset pribadi untuk disetorkan, maka sekutu yang lain Aldi dan Citra harus menutupi saldo defisit modal defisit dari si Bayu sesuai dengan persentase masing-masing. Nah, setelah itu seperti yang tadi ini, maka ini 3 juta. Pembayaran kas yang aman itu kepada Aldi sebesar 3 juta. Ini nanti akan berhubungan ke laporan realisasi.
Nah, ini laporan ya tadi yang 3 juta itu kan di sini. Di si pembayaran kepada sekutu nih 3 juta. Maka Aldi berkurang modalnya 3 juta dan aset berkurang 3 juta. Nah, selain itu ke sini juga kita lihat dulu dari atas. Yang tadi kan ada penjualan aset non kas sebesar 45 juta. 45 juta ternyata penjualan pertama dijual 55 juta dengan harga 45 juta sehingga ada kerugian 10 juta. Nah, yang 10 juta itu dialokasikan seperti biasa ke Aldi, Bayu dan Citra. Nah, di sini ada saldo aset tinggal 35 juta. Aset non kas maksudnya, dan saldo aset ada 55 juta. Nah, setelah itu langkah kedua pembayaran kepada kreditor. Kebetulan di sini langsung pembayarannya tidak bertahap, pembayarannya langsung sehingga langsung mengurangi saya kas saja 42 juta, kewajiban 42 juta sehingga saldo kewajiban menjadi 0. Nah, kita hitung saldonya. Terus untuk pembayaran kepada sekutu yang tadi yang saya bilang yang 3 juta ini dari hasil perhitungan tadi pembayaran kas yang aman kepada sekutu. Nah, begitu sampai selanjutnya. Dan pada bulan Juni ada ternyata kerugian nih 15 juta. Kenapa ada kerugian 15 juta? Karena penjualan aset non kas pada tahap kedua itu yang saldo bukunya 30 juta ternyata dijual hanya 15 juta. Jadi ada kerugian 15 juta. Seperti biasa kerugian dialokasikan ke masing-masing. Nah, untuk ini penjualan aset ketiga kan masih ada sisa aset non kasnya 5 juta. Jadi pada bulan Juli dijual sehingga pada bulan Juli aset non kas sudah bersaldo 0. Begitu. Nah, di sini kan ada ternyata di sini setelah pembayaran biaya likuidasi ada saldo si Bayu itu insolvent. Maka sekutu yang lain harus mendistribusikan kas untuk menutupi si modal Bayu yang insolvent. Nah, sesuai dengan persentase masing-masing, maka pembayaran kas menjadi 7.500.000. Si Aldi tadi sebenarnya bukan sekutu yang lain tidak mendistribusikan kas karena mereka masih punya modal. Jadi dari modal saja untuk menutupi si defisit si Bayu. Nah, sekarang tinggal 7.500.000 ini kas kan saldonya tinggal 7.500.000 dan si Aldi 5 juta dan Citra 2.500.000 sehingga dengan saldo si 7.500.000 saldo aset dibayarkan ke si Aldi dan si Citra sesuai dengan saldo mereka yang masih tersisa, sehingga pasca likuidasi saldo si persekutuan sudah bersaldo 0. Maka bisa dikatakan bahwa persekutuan ABC ini masih solvent. Sekarang masuk ke penjualan angsuran. Nah, penjualan angsuran ini beda banget dari penjualan tunai. Biasanya kan penjualan tunai itu ketika barang dijual, maka saat itu juga akan menerima hasil penjualannya atau kasnya atau berupa piutang. Di sini kalau kita lihat penjualan angsuran itu artinya bisa diangsur, seperti ketika kita beli misalnya beli motor, kita hanya kasih DP dan tiap bulan kita harus angsur bunga sama pokoknya begitu. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat pengakuan laba kotor itu ada 2, yaitu transaksi penjualan kredit. Nah, ada yang di sini realisasi 3 konsep pengakuan diakui setelah kos terpenuhi.
Laba kotor diakui penuh sebelum kos terpenuhi. Kombinasi kos kurang laba kotor diakuisisi persentase laba kotor dikali dengan resiko pembayaran. Kita lihat coba. Nah, ini pengakuan laba kotor atas dasar transaksi. Ini harga jual kan ada 50 juta, kosnya 30 juta, uang mukanya 10 juta. Sisa pembayaran menggunakan wesel 40.000 ribu ya, bukan juta, dan diangsur 20 kali per semester. Biaya komisinya 1.500, bunganya 12% atas sisa pembayaran. Sisa pembayaran itu ada 2 kali dalam setahun, yaitu Oktober dan April. Nah, di sini kita lihat dulu. Ini kan tanggal 1 Oktober ada penjualan yang tadi, penjualan rumah yang harga 50 juta. Nah, ini kan 20 per 50 sama dengan 40%. Kan ini 50 juta. Nah, kita lihat nih, diangsur selama 20 kali per semester. Jadi 20 per 50 sama dengan 40%. Nah, untuk piutang angsurannya 50.000. Ini kan untuk piutangnya. Rumahnya kan harganya 30 juta nih. Nah, masuk nih ke rumah 30 juta. Laba penjualan rumahnya 20 juta nih. Nah, kenapa di sebelah kredit? Karena ini berdasarkan catatan dari si PT Andromeda. Maka mereka memiliki piutang angsuran 50.000, rumahnya berkurang di sebelah kredit 30.000, dan laba penjualan mereka mendapatkan laba nih atas penjualan sebesar 20.000. Nah, pada saat pembelian si Tuan Andi memberikan uang muka 10.000 nih, 10.000, maka uang muka kasnya bertambah 10.000, piutang wesel. Nah, karena kenapa ini ada piutang wesel? Piutang wesel ini si Tuan Andi membayar sisanya dengan piutang wesel 40.000, sehingga ada piutang angsuran tetap ada 50.000. Nah, ada biaya penjualan nih. Biaya penjualan pada kas. Ini kan biaya penjualan itu otomatis kan mengurangi kas 1.500. Nah, pada tanggal 31 Desember pengakuan bunga wesel. Ini 3 per 12 dikali 12% kali 40. Ini kenapa 3? Karena pembeliannya kan di bulan Oktober. Jadi hitung saja Oktober, November, Desember akhir ya. Iya, benar 3 bulan. Jadi 3 per 12 kali 12%. Ini 12%-nya dari mana? Kan bunganya tadi ada 12% dari sisa pembayaran. Nah, 12% dikali 40. 40-nya dari wesel yang 40. Sehingga dapatlah piutang bunga 1.200.000 dan pendapatan bunga 1.200. Nah, ini nih tutup buku. Kenapa ini harus ditutup? Karena di saldo ini tidak masuk, jadi harus ditutup, dan lawannya harus melawan dari saldo normal, penempatan saldo normalnya. Kayak seperti laba penjualan rumah 20.000, saldo normalnya kan di kredit, jadi harus ditutup nih. Jadi laba penjualan rumah 20.000, pendapatan bunga 1.200. Di kreditnya ini dari sini nih, biaya penjualan masuk ke kredit 1.500, dan rugi labanya mana nih, yang tadi yang rugi laba yang 19.700. Sisanya. Oke. Sekarang masuk ke pengakuan laba kotor atas dasar realisasi nih. Tadi kan nih kita sudah lihat. Coba kita lihat. Nah, ini ada metode 1, metode 2, dan metode 3. Nah, metode 1, laba kotor diakui setelah angsuran selesai atau kosnya selesai, sehingga pada saat kosnya sudah lunas baru diakui laba kotor. Nah, seperti ini. Tadi 1 April pembayaran 2 juta, Mei 1 juta. Karena kenapa ini 1 juta? Itu pemberian awalnya pertama 2 juta dahulu, terus angsurannya kan angsuran 8 kali dapat dari mana? Dari sini nih, harga jual kan 10 juta, 10.000, uang mukanya 2.000. Nah, 10.000 dikurang 2.000 jadi 8.000. Angsuran tiap bulannya ada 1.000, jadi
otomatis 8.000 dibagi 1.000 jadi 8 kali ya gitu. Nah, kita sudah dapat ini April. Kita kan kenapa ini 2.000? Ini ada uang muka nih 2.000, jadi kita masukin langsung 2.000, tinggal 8.000 dibagi saja 8.000. Jadi tiap bulan itu pembayarannya 1.000. Nah, setelah kosnya selesai terbayarkan, maka akan diakui laba kotornya. Laba kotor setelah kos selesai maka masuk ke laba kotor, maka dapatlah kosnya 6 juta dan laba kotornya 4 juta. Nah, untuk metode kedua, ternyata metode kedua kebalikan dari si metode pertama. Kosnya terlebih dahulu yang lebih diakui, bukan kos, laba kotor yang terlebih dahulu diakui baru ke kosnya begitu. Nah, untuk metode ketiga itu jadi metode ketiga itu sesuai dengan persentasenya. Nah, persentase kita lihat dulu. Di sini kan ada kos 60% dan laba kotor 40%. Nah, kita lihat langsung nih metode ketiga. Kan tadi pertama ada uang muka 2 juta. Nah, 2 juta dari 60% dari 2 juta itu 1.200.000, 40% dari 2 juta 800, begitu seterusnya. Nah, untuk bulan Mei kan ini 600 ini dari mana kan? Tiap bulannya pelunasan pembayarannya angsurannya kan 1.000. Jadi si 1.000 itu di 60%-nya ke kos, 40%-nya laba kotor, begitupun seterusnya. Sehingga pada akhir Desember itu jumlah kos tetap 6 juta dan laba kotor 4 juta. Untuk pengakuan laba kotor. Nah, pada saat jurnal penjualan 1 April piutangnya kan bertambah 10.000, HPP-nya 6.000, jadi laba kotornya yang belum direalisasikan 4.000. Nah, jurnal pengakuan laba 31 Desember ini yang belum realisasi dan ini sudah direalisasi. Jadi laba kotor belum direalisasi 4.000, laba kotor terrealisasi 4.000.